Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daimah MPD, dosen IAI An-Nawawi Purworejo. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya teman-teman. Bahwasanya untuk pertemuan kemarin kita sudah diskusikan terkait apa itu capaian pembelajaran. Nah, sekarang untuk di pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang apa itu alur tujuan pembelajaran. Sudah siap untuk belajar tentang alur tujuan pembelajaran? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, kenapa sih penting sebuah tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran itu penting karena menjadi landasan dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Jadi tujuan ini mengarahkan guru dan siswa menuju capaian yang jelas, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang tepat, efektivitas dan efisiensi pembelajaran pun dapat meningkat. Yang selanjutnya, komponen utama tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 komponen utama dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah audiens, peserta didik kelas atau tingkatannya. Kemudian yang kedua adalah behavior. Jadi kita juga perlu menentukan kata kerja operasionalnya. Kemudian condition, alat yang akan digunakan, bisa media apa yang akan kita gunakan. Kemudian degree, di sini adalah kriteria keberhasilan terukur. Oke, yang selanjutnya strategi pertama dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita analisis dulu kebutuhannya. Jadi teman-teman, langkah untuk menganalisis kebutuhan itu yang pertama adalah dengan mengidentifikasi latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi latar belakang peserta didik itu kan bervariasi ya teman-teman, sehingga kita perlu mengidentifikasi. Jika peserta didik itu cenderung yang visual, maka kita juga nanti untuk tujuan pembelajarannya lebih cenderung ke visual dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pemetaan kurikulum dan standar kompetensi. Nah, yang kedua ini bagaimana nantinya kurikulum dan standar kompetensi itu tetap harus disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan turunan dari kurikulum dan juga standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya untuk strategi yang kedua yaitu adalah merumuskan indikator. Jadi untuk merumuskan indikator ini kita perlu gunakan taksonomi Bloom. Kita tahu bahwa taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan ya, dari C1 sampai C6. Nah, indikator itu harus dirumuskan secara terukur dan spesifik agar pencapaiannya jelas. Contohnya nih, misalkan siswa dapat mengidentifikasi 5 ciri organisme hidup dalam 10 menit. Nah, dari sini menunjukkan hasil yang dapat diamati dan diukur. Mengidentifikasi 5 ciri. Nah, di sini kan bisa terukur ya, teman-teman ya. Jadi bisa dilihat dan juga bisa diukur. Oke, yang selanjutnya itu adalah strategi ketiga yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk formatnya setelah kegiatan siswa akan mampu melakukan. Nah, misalkan untuk behaviornya kita ganti melakukan dengan sebuah kondisional itu untuk mencapai sebuah degree yang baik. Nah, ini nanti untuk behavior kondisional dan degree-nya bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Contohnya nih ya, setelah diskusi kelompok, siswa mampu merangkum isi teks fabel dengan bahasa sendiri minimal 80% benar. Nah, jadi untuk behaviornya di sini adalah diskusi kelompok, conditionnya itu mampu merangkum isi teks, kemudian untuk degree-nya itu minimal 80%.
seperti itu. Strategi yang keempat yaitu menyelaraskan metode dan media. Jadi teman-teman, saat kita membuat tujuan pembelajaran, pilihlah metode, baik itu diskusi, proyek, atau simulasi yang sesuai dengan tujuan Anda. Kemudian media pendukung ini seperti video pendek, peta konsep, dan alat peraga yang sederhana. Itu nantinya juga akan membantu proses pembelajaran itu agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu pastikan adanya sebuah keterkaitan langsung dengan behavior atau kebiasaan Anda. Jadi kalau itu memang udah menjadi kebiasaan Anda, itu pasti setidaknya tidak seperti dibuat-buat, jadi seperti alami, seperti itu ya. Kemudian strategi yang kelima yaitu adalah menetapkan penilaian. Nah, ini penting, penilaian atau asesmen ya. Jadi penilaian yang bersifat formatif dan sumatif, kemudian bentuk instrumen seperti sebuah kuis singkat. Jadi usahakan di setiap pertemuan itu ada asesmen formatifnya. Kemudian untuk di setiap akhir bab atau di pertengahan semester atau di akhir jenjang itu harus ada asesmen sumatifnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 5 strategi dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, karena kita sudah belajar tentang bagaimana penyusunan tujuan pembelajaran, saat ini silahkan teman-teman nanti membuat tugas mandiri, yaitu buatlah alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8 jenjang SMP. Kemudian tugas dikumpulkan maksimal hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk tugasnya dikumpulkan dalam bentuk soft file dan diupload dengan men-scan QR kode berikut. Jelas ya teman-teman untuk tugasnya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar. Baik, mungkin cukup itu untuk pembelajaran kita hari ini ya, tentang alur tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.